Investigasi merupakan metode penyelidikan atau penelusuran atas fakta yang dilaporkan dan diduga terjadi. Investigasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh fakta terkait kronologi suatu peristiwa dengan mencari akar penyebab dan menentukan tindakan perbaikan agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Dalam dunia investigasi, terbagi menjadi dua metode, yaitu investigasi tertutup yang dilakukan dengan cara bersembunyi tanpa dikenali identitas investigator. Kemudian, metode investigasi terbuka dilakukan dengan mekanisme yang formal secara terang-terangan oleh investigator dengan melakukan interaksi guna mendapatkan informasi dari orang-orang tertentu. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, di mana pejabat tersebut melakukan penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikuasakan terhadapnya untuk mendapat keuntungan satu pihak. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dapat berupa penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kasus dugaan korupsi bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia memunculkan 5 orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Juliari mendatangi gedung KPK untuk melakukan penyerahan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Juliari tampak berjalan santai dengan pengawal beberapa tugas KPK dan beberapa orang polisi. Juliari juga tidak memberikan komentar apapun mengenai kasus tersebut pada saat menyerahkan dirinya bersama dengan beberapa pejabat dari kementerian yang dipimpinnya. Fakta baru terkait kasus korupsi tersebut datang dari adanya hasil penyelidikan yang dipaparkan pada sidang lanjutan, bahwa terdapat seorang pejabat pembuat komitmen atau PPK Kementerian Sosial, yakni Matius Djoko Santoso, diperintahkan untuk menghilangkan barang bukti dugaan suap bantuan COVID-19 oleh Erwin Tobing dan Kuku Ariwibowo yang merupakan staf dari Juliari saat itu. Barang bukti yang dihilangkan berupa ponsel, laptop, maupun percakapan chatting. Dalam perkara ini, Heri dan juga Ardian diketahui didakwa menyuap Juliari P. Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen atau PPK Mensos, yakni Adi Wahyono dan juga Matius Djoko Santoso dengan nominal suap sebesar 1,28 miliar rupiah dan 1,95 miliar rupiah. Menurut jaksa, uang tersebut diberikan pada saat penunjukan kedua terdakwa sebagai penyedia bansos COVID-19 pada Kemensos tahun 2020. Vonis Juliari P. Batubara dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Muhammad Dhani. Juliari divonis bersalah dan dihukum 12 tahun penjara, denda 500 juta, dan subsidi 6 bulan kurungan. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 11 tahun penjara. Hakim menilai perbuatan Juliari tidak mendukung pemerintah terkait adanya pemberantasan korupsi. Selain itu, tindakan yang dilakukan tersebut adalah saat bencana COVID-19 melanda Indonesia. Prediksi kerugian negara akibat kasus korupsi tersebut adalah sekitar 2 triliun rupiah.